Halo sahabat motivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu ya. Oke, untuk video kali ini saya akan melanjutkan bahasan tentang analisa palmistry. Jadi palmistry itu merupakan ilmu membaca garis tangan, ilmu menganalisa bagaimana bentuk telapak tangan kita dan bentuk tangan kita maupun garis-garis tangan di telapak tangan kita. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang menonton video ini dan belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar makin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akan mulai untuk analisanya. Jadi ini saya akan menganalisa terkait bentuk telapak tangan itu yang di video kemarin. Jadi buat kamu yang belum menonton, saya akan berikan linknya nanti di akhir video ini. Nah, saya akan ulas garis mayor. Jadi ada 4 garis mayor di dalam atau di telapak tangan kita. Garis mayor ini meliputi, untuk yang saya lingkari ini adalah, sebentar, untuk yang saya lingkari ini adalah garis kehidupan, untuk yang ini adalah garis nasib, untuk yang ini adalah garis pikiran, dan untuk yang ini adalah garis asmara atau garis cinta. Nah, jadi untuk garis yang saya analisa atau yang saya bahas di video ini adalah garis kehidupan dulu. Garis kehidupan adalah ini. Nanti mohon maaf, untuk di next video saya akan ulas garis nasib, garis pikiran, dan garis cinta. Kita bahas dulu di garis kehidupan ya. Jadi garis kehidupan itu adalah melambangkan seperti bagaimana generalisasi dari kehidupan kita. Garis tangan ini akan bisa terbaca ketika kita sudah beranjak dewasa. Jadi untuk anak bayi, untuk anak kecil, garis tangannya belum bisa teranalisa. Garis tangan ini akan teranalisa ketika kita sudah memiliki atau sudah menjelang akhir balik. Bisa dikata ketika kita remaja di usia 12 tahun ke atas, 13 atau 14 tahun itu sudah bisa dibaca. Jadi garis tangan ini analisanya adalah ketika kita di usia muda hingga ketika kita di usia senja atau usia tua. Garis kehidupan ini banyak modelnya. Ketika kita coba dibuka telapak tangannya, dilihat untuk yang garis bagian ini yang saya tunjuk dengan panah ini, itu adalah garis kehidupan kita, di mana garis ini berbeda bentuk dengan orang kebanyakan. Jadi orang-orang itu tidak akan pernah sama garis tangannya. Ada yang bentuknya panjang seperti ini hingga ke arah pangkal pergelangan tangan. Ada yang pendek, ada yang putus-putus, ada yang samar. Nah, bentuk-bentuk ini yang saya katakan tadi samar, putus-putus, itu memiliki arti yang berbeda-beda. Ada juga yang bentuk rantai seperti ini. Nah, jadi ketika garis kehidupan kita panjang dan tebal, atau tebal ketika di usia senja atau dewasa ke bawah, maka itu mempengaruhi pola pikir kita. Ketika kita bisa berpikir secara tegas akan kehidupan kita, tahu fokus, visi, misi hidup kita ini seperti apa, maka garis ini akan menebal. Tapi ketika kita belum bisa untuk menemukan kehidupan kita, dalam arti menemukan what should I do when I live gitu ya, dalam arti ketika saya hidup ini apa yang harus saya lakukan, maka garis kehidupan ini akan nampak samar. Putus-putus adalah terkait dengan semangat kita. Ketika garis ini putus-putus di usia tertentu, jadi gini, mohon maaf, sebelumnya saya akan jelaskan garis kehidupan ini itu juga menggambarkan usia ya. Jadi ketika di atas ini hingga semakin ke bawah itu semakin senja. Jadi ketika misalnya ada garis putus-putus di atas atau di tengah atau di bawah, maka itu melambangkan semangat kehidupan kita. Dimana misalnya ketika ada garis putus-putus di atas, itu bisa dibilang masa mudanya struggle, masa mudanya penuh dengan cobaan, masa mudanya penuh dengan ujian, entah dari dalam dirinya, entah dari keluarganya, seperti itu. Maka garis putus-putus ini itu adalah garis
peringatan ya. Jadi ketika kita mendapatkan garis putus-putus, garis samar, dan juga garis yang berantai, itu adalah garis peringatan di mana di usia tersebut kehidupan kita mengalami ujian atau cobaan. Seperti itu. Jadi banyak sekali arti dari garis kehidupan tiap manusia. Nah, seperti apa garis tangan kehidupan kamu, garis kehidupan di tangan kamu, di telapak tangan kamu ya. Silakan komen, jangan sungkan-sungkan, kita bisa saling sharing, saling diskusi. Seperti apa bentuk dari garis kehidupan kamu? Apakah tebal, apakah putus-putus, ataukah garisnya ada rantai-rantainya. Nah, itu kamu bisa sharing di komen di video ini gitu. Nah, untuk garis kehidupan ini juga bisa digambarkan usia kematangan diri kita. Jadi semakin tebal ke bawah itu berarti kita semakin matang dari segi pemikiran, dari segi materi juga, kekayaan kita itu juga bisa tergambar di garis kehidupan ini. Ada banyak sekali garis-garis di telapak tangan yang mana ada garis mayor yang tadi saya ceritakan, garis kehidupan, garis nasib, garis pikiran, dan juga garis cinta. Tapi ada juga garis minor yang mana itu nanti di sebelah sini ada garis pernikahan, ada juga di sini adalah garis keberuntungan, ada juga di sini adalah garis perjalanan. Itu garis minor, itu nanti saya akan ulas juga. Cuma pelan-pelan kita akan analisa garis tangan mayor dulu. Nah, itu tadi sahabat termotivasi, penjelasan tentang garis kehidupan. Saya bikin simpel aja karena saya juga tidak melihat secara langsung bentuk-bentuk garis telapak tangan sahabat ya. Jadi ketika saya membaca garis tangan orang, maka saya harus melihat secara langsung face to face seperti apa garis tangannya. Seperti itu, jadi saya bisa melihat secara detail model dan bentuknya bagaimana. Kalau secara begini kan ini secara garis besar aja begitu. Nah, sampai di sini dulu ya video dari analisa garis tangan ini. Next saya akan ulas di garis nasib, selanjutnya terus hingga di garis cinta. Garis ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Bagi yang sudah menonton namun belum subscribe, jangan lupa like apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Komen apabila kalian masih ingin tahu secara garis besar ya bagaimana analisa dari ilmu palmistry ini. Dan share video ini apabila video ini juga bermanfaat untuk kalian. Serta nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari channel Tarotivasi. Terima kasih para sahabat Tarotivasi dan para penonton video ini. Salam bahagia untuk kita semua.